kemarin itu dan ingin mendatangi UGM itu bukan karena jadi. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya juga memang melihat ya YouTube ya video itu, meskipun saya dapat info bahwa kemarin itu kan diberitakan live ya di berbagai stasiun televisi. Saya juga melihat bahwa klaim ya, Rasman sebagai perwakilan Jakarta itu kan bisa saja klaim dia ya kan. Tapi selama ini yang kami sudah kerja, ya kan, sejak Bambang Tri tahun 2022 itu dan masih meninggalkan penjara, kami bersama tim advokasi Egy Sujana CS itu melakukan advokasi, ya kan. Nah jadi kalau dibilang bahwa dia mewakili tim Jakarta nggak benar juga, gitu kan, gitu. Tapi kita hargai, saya mengapresiasi itu mungkin sebagaimana dia mengatakan bahwa Egy Sujana itu adalah seniornya, ya kan, gurunya, ya kan, kemudian melakukan advokasi atau pembelaan sedapat mungkin, ya itu dia. Nah, tapi yang jelas bahwa terkait klaim itu saya kira tidak sepenuhnya benar, ya kan, karena apa? Ketika Bang Egy sakit, berobat di Penang Malaysia, kemudian sekarang ini sedang beristirahat di Leeds untuk penyembuhan, ya kan. Nah, kan diserahkan kepada saya, ya kan, saya Muslim Arbi serahkan sebagai PLT, ya kan. Nah, istilahnya sebagai pimpinan atau ketua umum sementara dari TPUA, tim pembela ulama aktivis ini. Lalu kemudian saya meminta Ibu Eliza Neti sebagai lawyer juga, tapi sebagai bendahara. Kemudian ada Ismar, ya kan, Saf juga sebagai orang advokat, sebagai sekjen, dan saya minta saudara Abdullah Al-Katiri SH sebagai koordinator, ya kan, koordinator dari tim advokat. Nah, jadi kami selama ini bekerja, ya kan, dan sesungguhnya kalau cerita timnya Bang Egy, ini kami ini, gitu loh, ya kan. Jadi saya kemarin itu sempat kaget juga, kenapa Rasman ngomong seperti itu, ya kan. Mestinya kan dia harus nanya ke Bu Eli dulu, ya kan, kemudian nanya dulu ke saya, sehingga tidak mengeluarkan pernyataan yang bias, ya kan, itu satu, ya kan. Yang kedua, terkait dengan, ya kan, ijazahnya. Yang terjadi gugatan ijazah itu kan tadinya kan menggugat perdata di Jakarta, lalu Bambang Tri ditangkap, kemudian disidangkan di Solo. Nah, sedangkan di Solo itu kan sidang pidana, ya kan. Kami menggugat perdata, tapi kemudian ditangkap, ya. Jadi kemudian itu menjadi sidang pidana. Lah, di dalam hukum beracara, jika gugatan perdata berarti si penggugat yang mendalilkan, ya kan, gitu lah. Berarti kita harus membuktikan itu kan. Tapi ketika ditangkap Bambang Tri, dipidana, kemudian kami mendampingi, ya kan, Bang Egy dan teman-teman mendampingi, itu berarti kewajiban polisi dan jaksa lah yang membuktikan itu, ya kan. Nah, ternyata dalam persidangan itu ijazah aslinya nggak muncul, ya kan. Nah, tidak dapat dibuktikan. Nah, jadi ijazah SMA yang dipersoalkan itu adalah ijazah SMA, ya kan, yang memang tidak muncul aslinya. Bahkan Bang Egy menceritakan kepada saya dan teman-teman bahwa dalam persidangan itu kan saya tanya, kata Bang Egy, saya tanya kepada jaksa, mana aslinya? Kata jaksa, ini saya hanya bawa fotokopi yang dilegalisir. Itu artinya bahwa klaim ini terbantahkan. Jokowi bilang kalau dibawa ke pengadilan saya akan menghadirkan ke pengadilan jasa itu. Tapi ternyata kan di pengadilan kamu juga itu jasa asli itu. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persoalan gugatan jasa S1. Ya. Jasa S1 itu memang kami menggugat waktu saya sebagai prinsipal, ya kan, melakukan gugatan yang ketiga, ya kan, di PN Jakarta Pusat. Saya, ya kan, ada Rijal Fadila, ada Taufik Bahauddin, ada Bambang Tri, ada Hatta Taliwang. Berlima ini prinsipal, ya. Jadi prinsipal kami itu ada, lalu kemudian memberikan kuasa kepada Egy Sujana, kepada Damai Hari Lubis, kepada Kurnia, ya kan, kepada Azam Khan, ya kan, kepada Juju. Nah, jadi kalau hari ini tiba-tiba misalnya Egy, Damai Hari Lubis dan Kurnia itu kemudian dipanggil oleh polisi, saya bingung juga. Padahal
di dalam undang-undang advokat ya kan nomor 18 ya tahun 2003 pasal 16 itu bahwa advokat itu tidak dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Jadi gimana ceritanya yang sedang itu? Membela Dia sedang membela kliennya. Baik di dalam pengadilan, maupun di luar pengadilan. Gitu loh. Jadi sekarang ini kan Bambang Tri masih di penjara, saya di luar pengadilan. Jadi kemudian ini kan pembelaan sesuai dengan amanat undang-undang itu. Jadi menjadi pertanyaan, kenapa hari ini tiba-tiba dipanggil polisi, ya kan? Oleh Polda Metro, itu loh, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kemudian kemarin itu, ya kan, ada gelar perkara khusus, lalu kemudian kami menghadirkan Roy Suryo, ya kan, Tifa, ya kan, Dr. Tifa dan Rismon itu sebagai satu mereka mengalami UGM, yang kedua sebagai pakar yang sedang mempersoalkan jasa S1 Jokowi UGM. Itu loh, ya kan. Nah, jadi kalau kemudian keterangan Roy itu dipertahankan di depan gelar perkara khusus, ya kan, gitu loh, ya kan. Itu sesuai dengan keahlian dan ditambah dengan ahli pidana Saudara Muhammad Taufik dari Solo itu, ya kan. Nah, jadi dan kemarin Bu Eri juga hadir ya, malah memotori, ya kan, diantaranya Ibu Eri bagaimana supaya kita itu bisa diterima ke dalam itu. Saya kira teman saya itu seperti dulu. Jadi tambahan dari saya memberikan satu landasan hukum ya. Egy Sujana dan tim Bang Muslim Arbi dan kawan-kawan, prinsipal Egy Sujana, Bang Muslim Arbi dan kawan-kawan, Bang Egy Sujana sebagai advokat itu menjalankan tugasnya dalam menggugat tentang masyarakat ingin kepastian hukum dalam ijazah Pak Jokowi sebagai pejabat publik. Hal itu berujung dengan korban 2 orang ditahan. Dan sampai penahanan itu tidak dapat dilihatkan ijazah tersebut. Nah, kemudian Bang Egy buat laporan Dumas. Pengaduan kepada pihak Bareskrim. Masih tertuju kepada ijazah SMA. Ujuk-ujuk diperlihatkan, dipermasalahkan, dianggap ijazah S1-nya sah dan asli. Kan kalau dengan TPUA ini nggak nyambung, nggak sesuai dengan substansi yang kita tuntut. Perkara dengan substansi yang dijabarkan oleh pihak Polri sangat berbeda. Satu, yang kedua, Pak Jokowi melaporkan bahwa dia dipermalukan atau pencemaran nama baik, tapi tidak pernah menyebutkan nama orang. Karena ini delik aduan yang nggak patut dan tak pantas kita merekayasa dengan hal nama-nama yang dimunculkan. Tolong dong bangun konstruksi hukum dengan benar. Ya, ini kita potret hukum loh. Nah, di dalam hal ini ada lagi perkara. Ada beberapa tim dan grup seperti grup Persadi Bersatu. Di situ ada Recumanan, ada Adi Dermawan yang membuat LP tentang siapa? Tentang Roy Suryo. Setelah kita lihat, nah, kenapa digabungkan laporan Recumanan, laporan Persadi Bersatu dengan laporan Jokowi? Kok disatukan? Jadi ini sangat keliru. Konskuliber. Kenapa? Karena apa yang dimaksud tidak sesuai dengan pada substansinya. Kenapa pasalnya disatukan? Sementara Bang Egy dengan tim Roy Suryo juga tidak sama. Bang Egy adalah kuasa hukum yang melekat pada tubuhnya ketika diminta oleh klien. Ada kliennya, ada banyak kliennya. Pak Muslim Arbi dan teman-teman itu bahagian dari beberapa orang. Nah, kedua, Roy Suryo adalah sebagai ahli. Ahli di bidang apa? Di bidang ijazah S1 di UGM. Tapi tidak ada membicarakan tentang ijazah SMA.
bagi tim Bang Egy Sujana, kalau tidak ada ijazah SMA, tentu tidak mungkin ada S1-nya. Makanya mempertanyakan ini, mendatangi Pak Jokowi kemarin itu, dan ingin mendatangi UGM itu bukan karena ijazah S1-nya, mempertanyakan dasar apa dia bisa diterima di UGM, ada nggak ijazah SMA-nya. Mungkin beda maksud dan tujuan. Mohon pasal dan tuduhannya jangan sama dong, ya kan? Nah, dalam hal ini kami juga berharap pada penegak hukum, kita harus jeli dalam persoalan ini. Pertama tembus, kemudian deliktinya, ya. Tembusnya Bang Egy udah tembus deliktinya. Yang dipermasalahkan Bang Egy ijazah SMA pada dari tahun 2019, 2020, 2022, 2020 sampai 2024 sudah cukup panjang. Itu tidak pernah melenceng dari ijazah SMA. Yang ketiga, Bang Egy adalah seorang pengacara. Jadi nggak bisa disamakan dengan pihak tim Rasulullah. Jadi untuk penegasan abang terakhir bang. Jadi, nah tunggu, saya di sini ada statement dari Bang Rasman. Ya itu. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Namun teman-teman tim Bang Egy yang ada di Jakarta ini sudah bekerja dengan baik di bawah pimpinan TPUA, yaitu Bang Muslim Ardi, yang selalu berkoordinasi dengan 48 pengacaranya. Jadi mungkin bukan Bang Rasman bukan utusan yang di Jakarta, mungkin dia adalah rasa pribadi. Saya salut pada Bang Rasman, rasa pribadinya dengan dia pernah membersamai dengan Bang Egy. Saya dengan Bang Rasman itu juga udah kayak saudara, dengan Bang Egy juga udah kayak saudara. Kami dari kantor Bang Rasman, termasuk ada satu yang nggak tahu terima kasih, yaitu orang yang nantang-nantang itu Fitra Ramadhani, itu juga dari Bang Egy. Dulunya Bang Egy. Ya, dan dia juga, kita heran kenapa Pak Iman memanggil-manggil dia hanya untuk menaikkan rating suara rakyat bersuara. Jangan dong, dia nggak punya kapasitas untuk hadir di rakyat bersuara. Karena dari mana dia bukan kuasa hukum seseorang, dia bukan, ada nggak dia punya surat kuasa dari Jokowi? Ada nggak dia punya surat kuasa dari orang-orang yang mempro kepada Jokowi? Dasar apa dia ribut-ribut di media kayak orang sok hebat tapi tidak badge gitu? Kenapa? Pakai rambut gondrong, bawa borgol, kayak orang nggak bersekolah. Itu ditampilkan dengan bangga di rakyat bersuara. Saya jadinya miris juga. Jangan jatuh pamor rakyat bersuara membawa statement-statement kepada hal yang bikin kisruh, memframing sehingga followernya naik, dia mendapat keuntungan, sementara di antara kita berdebat dan kisruh. Jadi ini nggak bagus juga rakyat bersuara ini. Saya jujur menyampaikan hak saya untuk menilai, ya kan? Nah, makanya saya nggak suka, nggak mau hadir ke sana. Kenapa? Selalu ribut, dicari orang yang untuk ribut. Untuk abang sendiri, bang, jadi mau perjelas saja bang, narasi yang kemarin, bukan narasi, statement seorang Rasman ini, poinnya perkara S1 itu beda dengan yang SMA ini, dengan laporan Pak Jokowi itu beda. Nah, abang bisa jelasin sedikit bang, dan juga Humas Polda Metro Jaya juga sudah ada statement proses laporan Pak Jokowi untuk berjalan. Nah, abang menanggapi ini gimana? Ya, jadi gini kan, pertama, kalau pelaporan Pak Jokowi tetap berjalan, saya bertanya juga, kan gini kan, Pak Jokowi itu setelah lengser, dia kan masih menjabat sebagai pejabat publik di Danantara. Nah, apa bisa seorang pejabat politik melaporkan rakyat? Satu, ya kan? Jadi kalau kemudian Humas Polda Metro Jaya memproses ini, saya kira ini melanggar ini.
pelanggaran, ya kan? Apalagi dia tidak melaporkan nama. Iya, apalagi tidak disebutkan nama-nama itu, ya kan? Satu. Nah, yang kedua, kan dasarnya yang kedua, carut marutnya penegak hukum kita membiarkan Sylvester, ya kan, Matutina itu tidak ditangkap. Ini juga kerusakan, ya kan? Kan itu kan mestinya dieksekusi oleh kejaksaan, kan gitu ya. Loh kok kenapa dibiarkan dia merajalela di TV-TV, ya kan? Bebas berkeliaran. Nah ini kan juga, loh kenapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa di dalam surat panggilan terhadap 12 nama itu, saya mengklasifikasi menjadi 4 klaster, ya kan? Klaster advokat, ya kan? Kemudian klaster ahli dalam hal ini adalah Roy Suryo, ya kan? Rizwan dan Jiva. Kemudian kelas ahli seperti pidana juga ada di situ, seperti Topi, ya kan? Lalu kemudian di situ ada Abraham Samad. Abraham Samad ini kan juga mantan ketua KPK, ya kan? Nah, lalu kemudian ini kan bagaimana dia dalam posisi dalam channel Speak Up, itu kan dia mencermati dan kritisi hukum, dia kan? Di mana salahnya gitu? Itu yang kedua. Ya. Sesuai dengan pasal yang ketiga media. Jangan-jangan besok ini kalian setelah kami di podcast ini kalian pernah juga kan gitu ya. Nah, terus kita bicara konten negara hukum dan demokrasi di mana? Ini biasanya tanggal 17 loh. Ya kan, jadi saya mengajak kepada kepolisian, ya kan, supaya janganlah ya salah kutip ya, janganlah seolah-olah ini menjadi semacam centangnya Jokowi. Maaf ya, termasuk gunakan itu. Kenapa? Karena begini, misalnya begini ya, contoh. Ini ijazah ini kata Profesor Jimli Asyidiki yang mantan ketua MK mengatakan bahwa mestinya yang diselidiki itu ijazah itu asli apa tidak itu lewat pengadilan, dan ini bukan bagian dari polisi. Jangan kemana-mana. Iya gitu. Ini yang asli yang diuji polisi oleh pengadilan, malah yang mempersoalkan malah mau dikriminalkan, gimana tuh, ya kan? Dan itu dikritik oleh para petinggi polisi seperti Teguh Seno, ya kan, mantan Kapolri, mantan Kabar Eskrim, Sinodo Aji dan sebagainya kan, dan yang lain-lain gitu loh, ya kan. Contoh misalnya, loh itu apa yang diangkat oleh Bito dalam kebakaran pasar Pramuka, kita mau pernah dilangsung polisi menyelidiki itu kan masalahnya kan gitu. Nah, jadi saya kira, dan apalagi misalnya polisi memanggil Kaiman, ya kan, atau misalnya terkait dengan rektor itu polisi memanggil misalnya Profesor Pratikno yang pernah menjadi rektor dan kemudian menjadi menteri serta dua periode, itu mencapai 2 periode. Nah, padahal namanya sebut-sebut oleh publik kan gitu ya. Jadi kembali ke masalah itu bahwa saya mengapresiasi, menghargai lah, ya kan, dukungan moral, ya kan, juga simpati dari Rasma, ya kan gitu. Tetapi kemudian itu tadi jangan mengklaim bahwa dia adalah perwakilan dan kami diapain selama ini kan itu masalahnya kan. Nah, jadi sekali lagi di pemerintahan Prabowo ini kemarin juga ketika saya hadir dalam forum Tapol-Napol, saya bicara di depan forum yang ada Sahganda Ninggolan, ya kan, ada ada Hatta Taliwang dan teman-teman kemarin, ada Yudi Sambudi. Saya mengatakan bahwa Indonesia adalah akibat penangkapan sekian ratus orang, ya kan, menjadi Tapol-Napol. Nah ini kita jangan lagi. Jadi kalau kemudian sekarang ini membiarkan proses, ya kan, membiarkan proses polisi terhadap ini, itu kita gelap lagi. Gitu. Oke, Bang, mau dijawab atau enggak? Ini kan banyak narasi yang dibuat oleh para netizen. Bang Egy ini dalam perkara kasus ijazah tangan dan akhirnya Resuro CS yang akan menjalani. Nah, Bang, pendapatnya gimana? Saya yang memberikan. Ya, dulu sebenarnya. Ya. Sungguh sangat tidak elok ketika mereka memberikan statement merendahkan Bang Egy, membuat stigma baru bagi diri mereka yang tidak mengerti dan tidak paham. Contoh ya, adik Armando dibawa anak yang tidak paham hukum, ya, tidak paham persoalan, untuk statement speak up bahwa Bang Egy melarikan diri. Itu kamu harus bertanggung jawab dong. Nah, kedua, ini kamu memfitnah. Nah, kemudian ada emak-emak yang pakai jilbab menyatakan Bang Egy melarikan diri. Ada lagi kemarin itu mereka yang tidak dapat
bertanggung jawab dengan omongan mereka, itu juga tidak patut dan tidak pantas. Karena kalau nggak ngerti, tanya. Bang Egy itu murni adalah sakit, berobat, kemudian balik ke Indonesia, kemudian berangkat lagi mencoba general check di UK karena anaknya berada di UK. Namanya ke UK itu nggak mungkin seminggu, jadi karena paspor visanya itu paling tidak dianukan selama 2 bulan. Nah, insya Allah akhir bulan ini Bang Egy langsung kembali ke Penang, general cek lagi, berobat lagi di Penang, hasil operasinya. Jadi setelah itu baru dia pulang ke Indonesia. Dia bukan meninggalkan timnya, meninggalkan Rosuryo. Rosuryo juga nggak ada hubungannya dengan Bang Egy. Maaf, Rosuryo dan tim tidak ada hubungannya dengan Bang Egy. Mereka itu sebagai ahli yang diminta oleh TPUA dalam perkara ijazah palsu. Dia meninggalkan dalam perkara apa? Kan ahlinya. Sementara perkara ini kita sayangkan dianggap SP3 dihentikan oleh Barreskrim, itu juga tidak elok. Karena sesuai dengan perkap nggak boleh yang di Mabes itu di SP3. Nah, memang orang Mabes sendiri yang ngomong. Perkara yang ada, apalagi yang namanya bukan LP ya, ini kan pengaduan tidak didapat di SP3, harus diproses secara benar dan baik. Nah, kami TPUA tetap akan memproses perkara tentang ijazah SMA. Baru nanti kami minta tim Rosuryo sebagai ahli secara forensik, ahli secara akademis, ahli secara ini, dan ahli hukumnya itu ada Pak Taufik. Jadi semua atas permintaan dari Bang Egy. Jadi Bang Egy jangan dianggap meninggalkan Rosuryo. Kalau gitu Bang Egy meninggalkan klien dong, seperti Muslim Arbi atau Rizal Badilah dan kami TPUA. Kan tidak, nggak harus seperti itu juga. Bang, lalu Bang, Umar juga tadi menyatakan ada beberapa yang dipanggil dan masih dan tanda kutip belum bisa. Adakah indikasi Bang Egy juga dipanggil atau gimana Bang, biar jelas Bang? Ya, jadi begini kan, kemarin itu memang ada panggilan ya yang dijawab oleh siapa namanya Hizbullah itu. Oh ya, tentang panggilan mungkin Bang ini enggak ini ya. Panggilan itu kan kesaksian. Bang Egy untuk perkara yang berlima itu dia tidak mau karena tidak ada kapasitas. Secara pendapat hukum Bang Egy kita hargai dong. Tapi panggilan tentang laporan Pak Jokowi dia juga tidak ingin mengabaikan, tapi dia jelaskan. Makanya diantarlah dokumen penjelasan dari Bang Egy ke Polda. Tentang apa? Bahwa Bang Egy tidak ada dilaporkan oleh Jokowi. Bang Egy tidak ada dilaporkan oleh Jokowi. Karena ini delik aduan, Jokowi buat laporan, Pak Jokowi buat laporan ke Polda tidak menyebut nama Bang Egy. Bang Egy tidak akan menjawab laporan tidak akan menjawab untuk laporan Jokowi karena tidak ada nama dia. Delik aduan itu harusnya dituangkan nama dia. Kalau atas pengembangan berarti ini atas pengembangan perkara, berarti ini polisi melangkah di depan persoalan. Harusnya dia sejajar dengan permasalahan, jangan di depan persoalan dia melangkah, berarti dia melampaui persoalan itu sendiri sehingga menimbulkan nama Bang Egy. Tapi namun begitu Bang Egy tetap memberi klarifikasi yang langsung diantarkan oleh Hizbullah bersama Al-Katiri kepada Polda Metro Jaya. Nggak ada yang melarikan diri satupun. Jadi jika ada framing orang, sebenarnya kita tidak perlu menjawab karena kita ini sepertinya maaf Bang Egy itu pejuang sejati, pejuang murni dari beberapa dulu. Maaf, pernah dia membuat zaman SBY dia pasang itu kerbau itu nama SBY
SBY dibawanya terbawa ke istana. Nggak ada kok dia seperti itu. Akhirnya menghina presiden, putusan MK menghina presiden tidak dapat dilakukan pidana dan perdata, tidak dapat digugat. Digugur dan dihukum itu MK atas permintaan beberapa tokoh dan aktivis. Ya, jadi artinya sekarang kok malah ada lagi menghina dan merendahkan presiden, timbul perkara baru, dianggap menghina Jokowi dengan ijazah palsu. Sedangkan waktu zamannya SBY jelas itu sebuah penghinaan. Sap kerbau ditaruh nama kerbau itu, nama SBY dan di badannya. Itu jelas nyata itu penghinaan. Nah ini kan menyatakan ijazah palsu. Apakah itu hina? Tidak. Dikatakan Jokowi ijazah palsu, tidak hina. Dia hanya dituduh dengan tidak ada kejelasan kepastian bahwa dia lulus dari mana. Bukan penghinaan. Kalau dia dapat membuktikan, udah selesai. Ya kan? Cuman membuktikan ijazahnya ada apa tidak. Cuman itu aja. Nah mungkin itu tolong jangan liar, jangan ngambang. Jadi perkara udah kemana-mana, kita aja bosan. Apalagi statement di sana di TV-TV, momennya itu ke itu, menaikkan rating media-media yang tidak dapat juga mempertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini. Teman sedikit ya. Jadi gini kan. Jadi kalau kita lihat pendidikan polisi ya, itu kan awalnya 12. Itu ya Egi, ya Bang Egi, kemudian DHL, apa namanya, Kurnia, terus Roy, Krisna, Kipa, Babe Aldo dan sebagainya. Jadi ini kan kalau katakan kalau kunci korban, ini korban semua, iya kan? Jadi tambah lagi ada belakangnya ada Ato, ada si siapa namanya Arif, ya kan? Kemudian ada si itu, nambah lagi. Nah, jadi maksud saya, loh, Egi itu tidak melarikan diri, tidak meninggalkan gelanggang ya teman-teman, bahwa sampai hari ini kan tetap meskipun itu diserahkan ke saya. Karena apa? Gini kan, menjadi pertanyaan, ini kan kami mengadu, kenapa ini kok bikin LP, itu di bola, kan sama-sama. Jadi kemarin waktu di Baskin, kami seolah bola lebih tinggi dari maka batasnya. Itu pernah itu. Itu juga pernah kami singgung kali itu. Jadi sekali lagi bahwa statement Egi melarikan diri itu tidak ada, ya kan? Dan apa nama capek TPU diserang ke saya, yang saya ini kan bukan karena dia keadaan sakit. Ya, keadaan sakit. Kalau enggak tetap aja jalan gitu loh, ya kan? Dan sakitnya itu sakit kanker, ya kan? Yang juga stadium 4, itu sudah parah. Masa iya orang sakit masih kita bully juga? Gimana kemanusiaan orang-orang semuanya kan? Itu saya kira itu. Ya, jadi mungkin itu dari kami ya, minta maaf pada semua bahwa statement yang dilakukan Bang Rasman tidak ada unsur-unsur yang merendahkan siapapun, cuman kesalahpahaman, miskomunikasi. Mungkin Bang Rasman tidak berkoordinasi dengan TPUA yang ada di Jakarta, itu aja kali ya. Jadi minta teman-teman jangan menjadi persoalan. Nggak usah diperpanjang-panjang lah ya. Nggak usah lagi dibikin rumit ya gitu. Nggak usah dikacau-kacauin lah.